perkara narkoba, khusus menangani perkara misalnya apa korupsi, itu silakan saja, tidak ada aturan yang baku, silakan ya planningnya seperti itu. Ya. Kemudian ya jadi planning itu nanti kita jelaskan ada planning nanti berikutnya ada planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Terus marketing ya. Marketing itu begini. Jadi kantor hukum itu yang dimaksud marketing itu beda dengan marketingnya perusahaan ya. Kalau orang menjual produk itu boleh saja promosi di iklan ya. Anda sebar brosur, bagi-bagi brosur di perempatan jalan ya, di lampu merah bagi brosur, ini jual produk murah misalnya seperti diskon 25% ya. Itu boleh. Tetapi kalau untuk kantor advokat tidak boleh beriklan ya. Ya, pengertian marketing ini sebetulnya jasa hukum seorang advokat itu juga tidak lepas dengan fungsi marketing, tapi marketingnya di ini beda dengan marketingnya produk ya. Pengertian marketing ini ya misalnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar kode etik ya, misalnya Anda menghadiri seminar-seminar ya atau di tempat-tempat keagamaan baik di pengajian, di gereja macam-macam ya, Anda memberikan kartu nama itu kan bukan bukan Anda perkenalan dengan seseorang, membagi kartu nama itu kan bukan bukan artinya itu juga menjalankan fungsi marketing tapi tidak melanggar kode etik ya. Tapi kalau Anda bikin brosur kantor pengacara Gunadi Handoko, kemudian brosur itu disebar di perempatan jalan-jalan, nah itu beriklan, tidak boleh, ya. Atau Anda muat di media, kantor hukum ini membantu biaya murah apa tidak boleh, itu tidak boleh dilarang, ya. Tapi kebanyakan teman-teman biasanya kalau seperti itu, ya dia nangani kasus, kalau kasus-kasus besar misalnya itu, nah itu diliput media, ya. Kalau tujuannya untuk penegakan hukum ya boleh-boleh saja, tidak melanggar. Seperti itu. Seperti misalnya nanti saya eh, Kemis ini melakukan eksekusi lahan, pengosongan lahan 21.000 meter atau 2 hektar lebih, itu kan akan ramai kan, pasti akan gejolak ya, itu pasti banyak media-media yang meliput seperti itu ya. Jadi itu adalah juga salah satu marketing ya. Terus kemudian hiring ya mungkin kalau di lingkungan kantor hukum ya mungkin rapat lah ya, rapat-rapat diskusi dan sebagainya seperti itu supaya bisa mengetahui perkembangan perkara yang sudah ditangani, yang akan ditangani dan sebagainya itu diupdate, jadi didiskusikan. Jadi bisa tahu ada kendala apa, ada hambatannya apa, ya itu bisa didiskusikan dan diberikan jalan keluar seperti itu. Training, ya training saya kira baik training, pendidikan berkelanjutan dan sebagainya itu sangat-sangat diperlukan karena hukum ini kan berkembang selalu ya. Bahkan bila perlu untuk staf banyak kita sekolahkan, misalnya sekolahkan sudah di advokat S1 kita sekolahkan S2 dan sebagainya. Itu kan di samping untuk mengikat karyawan supaya dia tidak keluar, dia juga merasa dihargai ya. Jadi penghargaan reward itu kan bukan hanya masalah gaji ya, bukan hanya masalah bonus, tapi juga bagaimana perhatian perusahaan itu kepada stafnya, baik advokat dan sebagainya. Itu bisa melalui training-training. Ya, karena kekuatan aset terbesar dalam kantor hukum itu SDM, ya, bukan gedungnya, ya, bukan peralatannya, tapi sumber daya manusia itu adalah aset yang terbesar karena tidak gampang kita mempunyai sumber daya manusia yang bisa solid, yang teamwork-nya berjalan dengan baik, ya, yang bisa satu misi, bisa dipercaya, ya, itu tidak gampang. Kalau asal cari pegawai, saya kira mereka pencari kerja akan berbondong-bondong, tapi yang memenuhi syarat itu sangat-sangat sedikit sekali, ya. Nomor 6 adalah masalah compensation reward ya. Kompensasi ya diatur kan minimal kan kalau membayar kan sesuai UMR ya. UMR berapa? Misalnya sekarang di kota kan sudah hampir 3 juta ya. Ya jadi minimal kalau gaji seorang sarjana ya kalau Anda bekerja ya 3 juta minimal itu ya. Tergantung kebijakan kantor apakah diberi uang transport, uang makan dan sebagainya. Uang pengobatan itu tergantung kemampuan daripada kantor hukum tersebut ya kompensasi dan itu biasanya tiap tahun
pasti ada kenaikan, ada bonus, ada uang jalan dan sebagainya. Terus administrasi ya, administrasi kan ya harus tertib kan. Kantor hukum juga tertib, mulai misalnya dia masuk kantor, ya isi daftar hadir atau cek log yang pakai fingerprint, tergantung semuanya itu tergantung kemampuan daripada kantor tersebut. Teknologi ya, sekarang kita bicara teknologi, sekarang kan nggak lepas dengan, sekarang kan zaman-zaman teknologi, nggak lepas dengan internet ya, semua serba internet. Kita cari data apapun tersedia di internet ya. Anda membutuhkan sesuatu informasi, tinggal tanya ke Mbak Google ya. Mbak Google itu sudah melebihi dosen ya, melebihi dosen. Jadi tanya apa aja itu bisa menjawab. Anda tanya ke saya dosen urusan lain-lain di bidang hukum, mungkin di luar bidang hukum saya tidak bisa jawab ya. Tapi kalau Anda tanya Mbak Google bisa ya itu. Tapi cuma mungkin kalau Anda cari pacar nggak bisa ya kali ya, nggak bisa kasih kriteria kalau cari pacar bagaimana gitu ya, itu nggak bisa jawab ya, karena seleranya kan berbeda-beda. Seleranya Mbak Google dengan kalian kan itu kan nggak ada standar yang baku, jadi sulit. Tapi zaman teknologi ini luar biasa kemudian, bahkan diramalkan ke depan jasa-jasa pengacara itu akan tergantikan oleh teknologi ya. Anda bisa bayangkan di bank ini berapa puluh tahun lalu, 10 tahun yang lalu, Anda tidak bisa membayangkan kan kalau Anda store narik itu dilayani yang namanya mesin kan, mesin ATM. Ya 10 tahun yang lalu Anda tidak bisa kebayang. Oh ternyata teknologi itu misalnya mau narik uang, mau store itu yang melayani itu bukan orang, tetapi mesin. Ya, mesin ATM. Jadi kan luar biasa. Sama seperti sekarang ini Anda kalau mau pesan barang apa-apa kan tidak perlu harus ketemu penjual pembeli kan, cukup melalui online, melalui HP. Jadi itu kan teknologi, ya. Sama seperti kantor hukum membutuhkan teknologi ya untuk melihat jurisprudensi, putusan-putusan hakim di Mahkamah Agung bagaimana, itu untuk referensi, ya. Jadi harus persyaratan wajib kalau Anda punya kantor ya harus bayar biaya internet, jangan cari gratisan terus, ya toh. Ya minimal Anda tiap bulan berapa kalau internet 350 400 ya tergantung kekuatan, ya toh. Itu enggak bisa kalau Anda ngomong gratis enggak bisa. Kalau pakai HP aja kan enggak kuat ya nanti untuk misalnya untuk Zoom ya, untuk seperti ini kan terbatas ya. Itu jadi perlu kecepatan ya, karena ini zaman Anda mau daftar gugatan sekarang ini udah beda lagi dengan dulu. Sekarang yang namanya daftar gugatan tidak perlu harus datang ke pengadilan. Cukup daftar melalui online. Semua pengadilan seperti itu. Ya, bahkan memberikan jawaban pun tidak perlu datang ke pengadilan sekarang ini. Cukup online, kecuali hanya pembuktian saksi dan sebagainya. Saat putusan pun kita tidak perlu hadir di pengadilan. Sekarang ini cukup nanti diupload di apa di websitenya pengadilan, Anda sudah bisa melihat hasil daripada putusan. Jadi ini suatu kemajuan yang luar biasa teknologi ini dan sangat membantu para advokat. Ya. Anda bisa bayangkan misalnya Anda mau daftar gugatan, kalau tidak ada teknologinya tidak berubah. Untuk daftar gugatan katakanlah Anda ke yang jauh lah ya, ke Papua. Nah ini Anda daftar gugatan aja mesti berangkat ke Papua. Ya toh? Berapa biayanya Anda ke Papua? Nggak cukup 5 juta loh. Itu untuk namanya tiket saja, belum hotelnya, belum waktunya bolak-balik. Tapi dengan teknologi yang baru, Anda daftar gugatan di Papua, tidak perlu datang ke Papua. Cukup dari rumah, dari kantor, Anda punya internet, sudah bisa daftar. Ya, gugatannya tinggal diupload dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa sekarang ini. Ya, terutama sekarang kalau Anda perhatikan di masa COVID, COVID sekarang ini kan menghindari pertemuan. Jadi kalau nama sidang-sidang pidana itu sudah melalui online semua, sidang-sidang pidana. Ya, kalau misalnya dengan terdakwanya cukup di LP, tidak perlu dibawa ke pengadilan. Kalau dulu kan mobil tahanan sehari itu kan bolak-balik itu udah berapa ini ya, belum resiko. Jadi yang namanya terdakwa itu cukup dia sidang ada di LP. Nah, di sana pengacaranya cukup di pengadilan, hakim di pengadilan, jaksa cukup di ruang kejaksaan, tidak perlu di pengadilan. Jadi sekarang ini perkembangan sudah tidak bisa kita memungkiri, ya. Jadi kalau Anda jadi advokat tidak boleh gaptek, ya, tidak boleh. Anda harus bisa menggunakan email, ya. Anda seperti ini bisa Zoom. Ya, zaman dulu saya tidak ada, saya apa? Zaman saya lulus itu kan masih mesin ketik semua. Ya, saya kerja di perusahaan itu seminggu belajar ketik, ya. Padahal saya seorang sarjana hukum karena gaptek, saya belajar ketik.
seminggu itu ketik, tapi ya seneng aja karena baru mengenal komputer kan, bisa ketik meskipun salah-salah ya seneng aja, ya toh, seperti itu, menikmati sekali betul-betul. Jadi ini zaman berubah ya, zaman Anda dengan saya kuliah berubah. Anda sekarang kalau cari informasi tidak perlu ke perpustakaan atau beli buku kan, cukup di internet sudah terjawab. Tapi zaman saya dulu kuliah tahun 83, Anda belum lahir kan itu, ya toh? Anda belum lahir, Bapak Ibu aja mungkin belum ketemu ya. Bapak Ibu Anda orang tua aja belum ketemu ini, ya. Apalagi Anda belum ada itu namanya Anda ini sebagai masa belum lahir di dunia, belum ada, Bapak Ibu belum ketemu. Itu saya sudah kuliah. Jadi zaman terbatas, tidak ada teknologi, ya, tidak ada WA, tidak ada internet, tidak ada email. Jadi kalau zaman saya dulu pengen belajar memperdalam ilmu ya harus ke perpustakaan atau beli buku. Ya, beli buku kan namanya anak kos ya terbatas ya, uangnya terbatas ya. Uangnya dari orang tua terbatas untuk beli buku, untuk bayar kos, ya toh, untuk rantangan kan gitu ya. Kadang-kadang satu rantang bisa untuk 3 kali ya, itu harus kami jalanin. Makan super mie ya, buat telur ya, saya kira itu kalau ada seperti itu ya ilmu saya nggak beda dengan Anda kan, kalau ada anak-anak kos ya kalau nguji sama saya buat super mie, ceplok telur dadar ya saya juga pengalaman hanya sebatas itu saja. Tapi kalau suruh masak yang lain bikin jangan asam ya nggak bisa saya, ya kan? Ya gampang-gampang aja ya, yang instan saja lah ya. Itulah, ya itu suka duka lah. Saya 10 tahun jadi anak kos, berjuang di Kota Malang. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ternyata ini satu slide aja sudah hampir 20 menit saya jelaskan ini. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk materi ke tipologi kantor hukum ya. Tolong admin topiknya. Admin topik. Tipologi kantor hukum. Nah, ya, tipologi kantor hukum ini ada yang kantor hukum sederhana, ada menengah, ada besar ya. Seperti itu. Kalau sederhana itu biasanya mulai dari staf ya. Staf itu mulai dari office boy, resepsionis ya, terus CSO ya, paralegal itu tidak lebih dari 15 orang. Tidak lebih dari 15 orang. Dan rata-rata di Malang saya yakin tidak ada kantor hukum yang masuk kelas menengah atau besar ya. Jadi kalau sederhana itu di bawah 15. Kemudian kalau menengah itu 15 sampai 75 staf, karyawan termasuk advokat, cukup besar. Kantor besar itu di atas 75. Seperti itu. Ya, sekarang kalau kita bicara kantor sederhana ya, kantor sederhana itu dibagi 3. Ada yang praktisi tunggal, butik firm, small firm ya. Apa beda? Sekarang perbedaannya apa? Dari itu tadi apa? Praktisi tunggal, butik firm, small firm ya. Nah, ini kalau praktisi tunggal itu biasanya hanya punya seorang advokat saja, solo karir, ya kantor advokat, ya biasanya ya sekedarnya saja dia belum punya partner, hanya satu jalan sendiri. Masih banyak advokat di Malang belum punya kantor pun belum punya, kantornya ya di rumah seperti itu. Kalau tuh ada kantor kadang-kadang nebeng, dan yang memang betul-betul punya kantor yang representatif, setahu saya tidak lebih dari 10-15%. Jadi jadi yang namanya pengacara di Malang bisa dihitung dengan jari yang punya kantor yang betul-betul dikelola profesional, yang beda, yang terpisah dengan rumah, yang tidak dipergunakan untuk bisnis yang lain. Itu misalnya lantai 2 untuk kantor, yang bawah misalnya untuk jualan, kan banyak seperti itu ya. Itu jumlahnya tidak banyak, ya paling sekitar 10-15% saja lah yang punya kantor sangat representatif. Ya, jadi itu kantor sul, praktisi tunggal biasanya mereka hanya sendiri, jalan sendiri, mungkin nggak punya staf, nggak ada admin, nggak ada apa, apalagi office boy, nggak ada. Jadi dia kerja sendiri, ya wis semua fungsi dia garap dewe, ya buat gugatan, sidang, semua dia kerjakan sendiri. Itu. Terus kantor butik, ya kantor butik ini biasanya pasti lebih dari satu, ya bisa dia 2, ya terus mungkin bisa ada pegawainya, karyawannya ya, baik untuk admin ya serabutan lah pokoknya seperti itu ya, serabutan itu butik. Kalau yang kecil ini sudah mulai dikelola agak profesional ya. Kecil itu sudah ada CSO, ada office boy ya, ada staf administrasi ya,
seperti itu, ada paralegal, ada advokat, ya itu staf kecil. Itu. Sekarang kalau kantor menengah apa? Nah, kalau kantor menengah, karena itu dikatakan medium size firm, ya organisasinya lebih besar. Ya itu mungkin ada direktur personalia, direktur teknik, komputer, keuangan dan sebagainya. Lebih berkembang. Jadi bukan hanya urusan hukum aja, di luar itu juga dia punya, misalnya untuk bagian keuangan, kasir, macam-macam itu punya sendiri, bayarnya sendiri. Gitu. Ya, kantor besar ini sudah mempunyai jaringan biasanya yang internasional. Ya, setahu saya kalau di Indonesia itu kelasnya Makarim, Makarim Entaira. Makarim itu kantor hukum itu bapaknya Nadiem, tahu ya? Bapaknya Nadiem Menteri Pendidikan. Ya, termasuk Bang Hotman Paris, Oce Kaligis itu belajarnya di Makarim. Ya, di Makarim itu sudah lebih dari 200 advokat di luar karyawan dan sebagainya. Jadi itu angka seperti ngelola perusahaan besar. Anda bisa bayangkan ngelola 200 advokat itu kan tidak gampang gitu. Ya toh? Advokat itu kan pintar berdebat ya, mungkin nanti tuntutannya berbeda-beda. Tidak gampang dan biayanya kan sangat besar. Anda bisa bayangkan kalau 200 advokat misalnya gaji di Jakarta paling murah aja 5 juta. 5 juta kali 200 sudah berapa itu? Udah 1 M. Ya, itu 1 bulan. Belum bayari yang lain-lain. Belum biaya operasional. Sebulan minim bisa 1,5 M, 2 M. Ya, berarti dia pendapatannya harus berapa? Kalau sebagai dia udah kelas internasional ya, cukup besar. Bisa puluhan M itu dalam waktu 1 bulan. Ya, karena begitu dia kontrak, pengalaman saya waktu di perusahaan rokok pentul itu, waktu kita mendatangkan Makarim, Makarim ini kan bukan hanya ngurusi litigasi, karena dia juga melakukan legal audit, ya pendapat hukum, ya misalnya ada perusahaan mau merger, mau akuisisi, mau dijual, ya itu mesti diaudit oleh auditor, ya. Jadi oleh auditor, dan auditornya ini ya ditunjuk yang kelas internasional. Itu. Jadi tadi ada baterai 20% mungkin dari admin ya. Ya, baterainya ya. Mungkin segera diisi supaya nggak terputus ya. Itu jadi Makarim itu ya kantor hukum yang sangat-sangat besar. Itu ya. Bang Hotman banyak advokat-advokat yang berhasil di Indonesia itu alumninya Makarim Entaira. Ya, kalau Anda misalnya pengen ke sana, ya saya kira itu sangat-sangat bagus. Saya akan mendukung kalau kalian memang nantinya pengen menjadi advokat yang berkaliber, ya berkualifikat, ya Anda belajar di sana dan income-nya sangat-sangat besar. Tapi Anda harus bisa bahasa Inggris loh ya di sana ya. Kalau di Jakarta kan sudah biasa, bahasa sehari-hari, semua komunikasi, semua bahasa hukum ya dalam bahasa Inggris, ya. Kalau kita kelemahannya advokat di daerah ini kan penguasaan bahasa kan. Kita ini harus akui kelemahan kita itu bahasa. Zaman saya dulu mengenal bahasa Inggris saja baru SMP. Ya, SMP aja itu masih belajar ABC ya toh. ABC itu belajar dalam bahasa Inggris. Sekarang anak-anak saya sekarang yang namanya SD itu sudah pintar bahasa Inggris. Mereka sudah fasih sekali. Jadi penguasaan bahasa itu nomor satu. Kalau kita tidak menguasai bahasa, bagaimana bisa mengerti isi pelajaran ya tentang pengetahuan. Jadi bahasa itu adalah basic. Ya, Anda harus bisa bahasa Inggris. Karena ini hukum, ya Anda harus juga kalau memang mau berkembang ke profesional, coba belajar juga bahasa Belanda, ya. Karena hukum kita ini kan tinggalan dari Belanda, banyak bahasa-bahasa Belanda, ya seperti itu. Ya. Kalau saya coba bisa bahasa Malang, bahasa Walian, ya bahasa Walian, saya bahasa Jawa itu pinter ya, bahasa Kromo Inggil itu saya jago karena kehidupan saya orang desa dibesarkan di desa, jadi kehidupan saya ya tidak lepas dengan orang desa saya seperti itu. Aku mau desa, gitu ya. Cuma sekarang berjuang di Malang, seperti itu. Mulai 83 saya tinggal di Malang. Gitu. Jadi udah berapa ini? Udah mungkin kira-kira kalau 83 ke sekarang 38 tahun ya. Saya udah jadi Arema ini ya. Anda belum 38 tahun, tapi saya sudah di Arema ya.
Malang masih sepi, belum ada mall, belum ada mikrolet, belum ada taksi, masih bemo. Bemo, ya tahu ya bemo ya. Nah, itu zaman waktu itu seperti itu. Oke, lanjut sekarang legal service berikutnya. Next berikutnya, admin. Topik berikutnya, adminnya siapa? Legal service suatu law firm. Nah, ya, legal service suatu law firm. Jadi topik kita hari ini banyak membahas tentang seluk-beluk tentang kantor hukum ya. Kalau minggu lalu kan tentang advokat ya. Kalau ini seluk-beluk tentang kantor-kantor hukum ya, supaya kalian nanti kalau suatu saat lulus dan berminat untuk menjadi seorang advokat, Anda sudah punya bekal basic, oh seperti ini gitu ya. Kalau yang modul yang pertama kan tentang advokasi, jadi temanya beda-beda ya, advokasi, kemudian advokat, ini kantor hukum ya. Kalau sekarang ini ada legal service suatu law firm, itu ada yang namanya aspek administrasi, ada aspek teknis ya. Ya, misalnya legal aspek administrasi, misalnya sistem dan prosedur yang efektif, misalnya bagaimana kalau ada misalnya klien mau ketemu, mau konsultasi, mesti ada sistemnya, prosedurnya, ya, misalnya dia mengisi buku tamu, ya, menulis nama, alamat, nomor HP, ya, itu supaya apa? Dia nanti suatu saat kita bisa komunikasi dia. Nah, kemudian berapa lama, misalnya dia setelah tanda tangan surat kuasa, itu harus selesai gugatannya. Nah, itu nanti ada SOP di tiap-tiap kantor hukum, itu berbeda-beda, ya, seperti itu. Kemudian memperhitungkan penggunaan anggaran keuangan, ya semua saya kira manajemen baik perusahaan organisasi itu juga tidak lepas memperhitungkan anggaran supaya tidak kedodoran ya. Kalau anggaran ini kan kebutuhan tiap hari kan, sehingga Anda bisa buat perencanaan. Oh, anggaran kita 1 tahun itu berapa ratus juta misalnya gitu. Kemudian ya harus dihitung kalau anggarannya katakanlah 100 juta per tahun, maka Anda harus bisa ngitung harus dapat income berapa ini. Seperti itu kan. Itu. Kemudian aspek teknis, cepat dan tepat waktu ya, karena ini menyangkut pelayanan. Jadi pelayanan itu sekarang ini harus karena memberikan servis cepat ya, cepat dan tepat waktu. Jangan sampai cepat tapi tidak tepat, keliru ya, salah kan. Anda pengen cepat membuat surat kuasa 1 jam selesai, tapi tidak tepat, salah membuat ya. Itu juga fatal kan ya. Jadi cepat dan tepat waktu. Pelayanan dengan nilai yang pantas ya. Nilai yang pantas ini ya Anda harus, karena ini jasa kan kepercayaan ya, kepuasan pelanggan ya. Ya itu harus nilai yang pantas, apalagi kalau misalnya dibayar mahal ya Anda tidak fokus kan, pasti nanti akan dikomplain oleh klien ya. Informasi yang akurat ya, informasi itu kan karena informasi hukum, perkembangan itu yang harus bisa akurat, menyangkut update perkara, misalnya oh perkara ini sudah banding, sudah sampai di mana, sudah diputus atau belum. Kalau sudah diputus, putusannya bagaimana, bisa dilihat di website. Di samping nanti menunggu salinan resmi dari pengadilan itu ya. Biasanya kalau di websitenya pengadilan itu hanya ngomong misalnya putusan itu ditolak, itu aja tidak diperinci ya. Perinciannya itu nanti saat menerima salinan putusan dari pengadilan negeri setempat. Seperti itu ya. Aktif dengan tim di kantor hukum. Kalau juga aktif kita melayani klien, jadi klien kan butuh informasi, butuh diskusi, ya harus kita layani, harus kita siapkan waktu. Rewarding itu kan ya penggajian, saya kira tadi sudah dibahas ya. Oke, berikutnya. Aspek manajemen kantor. Nah, yang pertama adalah perekrutan advokat muda. Ada yang bisa bantu. Kenapa ini kalau dikatakan harus
perekrutan advokat muda kok tidak tua? Apa pertimbangannya ini? Untuk regenerasi, Pak. Ya regenerasi. Yang lain apalagi? Dikarenakan yang muda itu masih fresh Pak, seger-seger. Fresh ya. Terus yang lain? Minim Masih seger ya? pengalaman, Pak, yang membedakannya. Minim pengalaman. Ini pengalaman. Ya, tapi sebetulnya begini, memang kalau advokat muda ya seperti yang tadi disampaikan, advokat muda ini kan anak-anak muda sekarang ini kan beda dengan zaman-zaman saya dulu. Ya, anak-anak muda sekarang itu sudah boleh dikatakan mengenal teknologi. Karena teknologi, dia mengikuti teknologi, maka pengetahuannya itu juga sudah luar biasa mereka ini. Ya, tidak sekedar operator. Jadi staf saya itu, jujur di kantor saya itu semuanya anak-anak muda, tidak ada yang tua. Ya, saya lebih senang menggunakan staf kantor, karyawan kantor, advokat muda itu semuanya muda-muda semua. Ya, mengapa? Pertimbangannya satu, tadi ada yang katakan masih fresh, ya, energik, ya, fisiknya pasti kuat, ya, tidak gampang sakit-sakitan, ya, apalagi yang belum berkeluarga. Wah, kalau belum berkeluarga ini istilahnya siap tugas 24 jam, enggak pulang itu tambah seneng, gitu. Kalau udah keluarga nanti mikir, waduh, ninggal anak, ninggal istri ya. Kalau yang masih bujang-bujang, saya tugaskan keluar pulau, keluar kota, wah tambah seneng dia. Itu sama seperti saya ini juga gitu. Jadi pembagian tugas kalau saya menangani perkara-perkara di luar kota itu biasanya saya yang juga kebanyakan yang berangkat karena pertimbangannya juga apa ya, kan pekerjaan advokat ini kan tidak monoton kan, menyenangkan, jadi tidak membosankan gitu loh. Jadi tidak hanya duduk di kantor mulai pagi sampai sore, ya itu kan jenuh ya. Kita banyak di lapangan, jadi kantornya ya di lapangan, ya mungkin pagi di Polres kantornya, ya di pengadilan, di kejaksaan, mungkin di pemerintah daerah, ya di mana-mana kantornya tiap hari berpindah-pindah, ya karena banyak pekerjaan yang diurusin. Jadi tidak ada bosan kita. Kalau Anda jadi advokat itu mobilitasnya tinggi, ya apalagi kalau keluar kota bisa bekerja, ya dibayari klien kan, Anda misalnya ke Jakarta dibayari klien, tiket udah disiapin, hotel disiapin, dapat uang sangu dan sebagainya, ya Anda kerja mungkin paling sidang itu 2 jam selesai, nah, di sana mungkin bisa 2 malam di Jakarta, jadi yang 1 malam lebih Anda bisa bebas, ya bisa shopping, ya bisa ke mall, bisa ke resto, ya kumpul-kumpul ngafe sama teman-teman, ya kira itu bagus karena apa, dunia kita ini juga tidak bisa lepas, jadi kita butuh jaringan. Jaringan itu juga apa, network itu bukan hanya apa dengan aparat saja, dengan teman-teman advokat kita juga harus punya jaringan. Karena apa? Suatu saat kalau ada hubungannya baik, misalnya ada advokat Jakarta menangani perkara di katakanlah di Jawa Timur, kalau ada hubungan baik, Anda juga akan ditunjuk nanti suatu saat dilibatkan dalam tim itu. Karena kan dia juga menghitung efisien, ya. Kalau dia harus dari Jakarta berangkat semua, berapa biaya yang harus dia keluarkan, juga waktu. Ya, jadi dia pasti menunjuk Anda. Saya sering seperti itu, melakukan apa? Diajak teman-teman Jakarta melakukan pekerjaan menangani perkara sama-sama. Kalau wilayah Jawa Timur kebanyakan saya yang megang, apalagi perkara-perkara PKPU atau kepailitan, ya itu pasti kita teamwork. Ya teamwork itu bukan hanya di kantor hukum kita, tapi kita dengan kantor yang lain kita bergabung. Ya misalnya dalam perkara kepailitan itu kan mesti ada 3 pihak, ada yang mewakili debitur, ada yang mewakili kreditur, ada yang ditunjuk sebagai kurator. Ya, jadi paling nggak kalau nggak ada perkara itu ada 3 pihak. Siapa yang berperan sebagai mewakili debitur, siapa yang kreditur, siapa yang ditunjuk kurator. Nah, itu satu tim seperti itu. Jadi kalau ada syarat untuk menjadi advokat, Anda tidak boleh berdiam diri. Anda kuper, Anda tidak mau bergaul dengan teman-teman, ya Anda tidak akan bisa sukses. Gitu. Sukses itu juga dari teman-teman, ya. Sukses itu jangan lupa, sukses kita, rezeki kita itu juga kebanyakan di samping dari Gusti Allah juga pasti dari teman-teman kita itu, ya yang ngajak kita menangani perkara itu kan artinya bagi rezeki itu, ya. Jadi kalau Anda jadi advokat, Anda jangan berdiam diri, tidak mau bergaul dengan teman-teman yang lain, ya jangan, ya. Khususnya kita ini dari teman-teman, ya tanpa kita sadari itu mereka kadang-kadang mereferensikan seperti itu. Itu perekrutan advokat muda. Kadang-kadang kenapa kalau advokat tua itu susah, karena apa? Mereka sudah punya pola kerja sendiri. Jadi meskipun diberitahu G, tapi mboten G, ya.
iya tapi enggak iya gitu loh. Jadi ini mulutnya iya tapi pelaksanaannya tidak, karena apa? Dia sudah punya pola kerja. Ibarat stempel itu ya, kalau sudah tua itu stempelnya meges ya, untuk merubah dihapus itu enggak gampang ya, karena dia sudah punya budaya cara kerja, etos kerja sendiri-sendiri. Jadi begitu menyesuaikan adaptasi susah, cenderung menolak ya, cenderung menolak. Tapi kalau yang muda, karena dia ini kan ibarat itu orang masih bayi baru lahir ya, dia tinggal mengarahkan saja. Oh ini kalau anak-anak baru lulus belum pernah bekerja, tinggal diarahkan pasti ngikutin gitu loh. Lebih gampang, sehingga saya juga lebih senang menggunakan, dan di kantor saya anak-anak muda, tidak ada yang tua seperti itu ya. Adanya staf pendukung. Yang kedua, aspek manajemen kantor, adanya staf pendukung yang baik ya. Jadi staf pendukung ya semua ini semua yang ada di kantor itu tadi ya, mulai dari office boy ya, customer service dan sebagainya. Ini Anda tidak boleh memandang remeh pekerjaan office boy ya. Jangan meremeh, semua harus kita hargai menurut porsinya ya. Anda jangan memandang remeh. Coba katakanlah Anda kalau di kantor office boy-nya tidak masuk 2-3 hari aja ya, apa yang terjadi? Kantornya kotor semua, lantainya kotor, mejanya banyak debu, ya toh, tidak ada yang melayani Anda, membuatkan minum, ya toh? Kelihatannya ini sederhana office boy, tapi dia punya peran yang besar. Jadi itu kalau ada bagian itu, semua harus dihargai menurut porsinya ya. Jangan pandang rendah seperti itu. Tidak boleh egois. Oh saya advokat senior, saya tidak mau menghargai, tidak boleh semua, karena ini teamwork ya. Apapun ibarat gini loh, Anda kalau mau ngambil cangkir, ambil gelas itu kan butuh tangan. Tapi kalau Anda ngambil gelas tidak punya mata, ya bagaimana Anda bisa tahu gelas itu mau diambil? Kasarannya seperti itu ya. Jadi tidak bisa, karena saya ngambil gelas, tangan itu paling penting. Kalau Anda tidak ditopang oleh mata, bagaimana Anda bisa tahu gelas itu ada di sana? Ya, kalau Anda gelas itu bukan hanya mata, kalau Anda tidak ditopang oleh kaki juga, gimana bisa berjalan? Kan seperti itu. Jadi ibaratnya itu satu kesatuan, seperti tubuh ini semua punya fungsi yang sangat-sangat vital. Semuanya penting, tidak ada yang ngomong tidak penting. Tubuh itu mulai tangan, kaki, telinga, mata, ya semuanya punya peran yang penting. Ya, meskipun perannya berbeda-beda. Sama dalam kantor itu juga seperti itu. Tidak boleh egois merasa paling pinter, paling hebat, gitu, tidak bisa. Ya, kalau hebat kamu tidak didukung oleh bagian yang lain, ya tidak akan bisa jalan. Itu. Ya, jadi teamwork itu sangat sangat perlu. Pendelegasian pekerja secara terstruktur ya, pasti semua fungsi itu harus ada pendelegasian. Tidak mungkin saya tangani sendiri, tidak bisa saya menangani pekerjaan sendiri ya. Anda bisa bayangkan menangani perkara itu, katakanlah ya, kalau di tempat saya misalnya sebulan itu ada 3 atau 5 kuasa baru, anggaplah terjelek 3 aja lah ya, 3, kalau satu perkara itu 6 bulan baru selesai. Anda bisa hitung berapa yang menjadi tanggung jawab kantor ini selama 6 bulan. Jadi 6 bulan kali 3 kuasa baru, kasus baru, ada 18. Ya. 18 kalau sidang semua, misalnya Senin sampai Kamis dibagi 4. Berarti satu hari itu bisa sidang Anda itu 4 atau 5 perkara. Nah, kalau kan tidak mungkin 4-5 perkara saya tangani sendiri, pasti itu harus didelegasikan kepada advokat. Tinggal nanti skala prioritasnya mana yang saya harus sidang sendiri, mana yang bisa saya delegasikan, seperti itu. Dan itu harus klien diedukasi. Kadang-kadang klien itu kan juga egois, merasa bayar, jadi minta saya yang menangani. Tapi kita jelaskan kalau perkara-perkara yang menyangkut administrasi itu staf yang kerjakan. Tapi yang penting-penting misalnya sidang pembuktian saksi itu saya harus turun karena itu butuh jam terbang yang tinggi. Ya, kalau cuma hanya sidang pertama pemeriksaan surat kuasa ya nggak perlu saya sidang kan, itu kan hanya administrasi. Pembuktian tertulis ya cukup staf itu mereka mampu. Ya, tapi kalau sudah mendatangkan ahli, guru besar, saya diskusi ya, itu kan saya harus turun seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Pendelegasian itu hal yang penting. Ya, perusahaan yang selalu siap ya, siap segalanya, siap melayani karena jasa kan. Jasa ini kan tidak lepas dengan pelayanan. Ya, istilahnya customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan itu hal yang utama. Terus memperhatikan tren yang berkembang. Misalnya tren berkembang apa sekarang ini kan, misalnya kasus yang ramai sekarang tentang undang-undang Omnibus Law ya. Omnibus Law ya, Anda harus menguasai undang-undang Ciptaker
Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Tenaga Kerja, ya Anda harus menguasai. Kalau kalian Anda banyak corporate perusahaan kan pasti mereka butuh informasi perkembangan kebijakan untuk memberikan, oh pesangon sekarang berubah, tidak 2 kali pesangon tetapi hanya 1 kali pesangon. Anda harus bisa menjawab seperti itu, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup. Lanjut ya. Sekarang masuk konsep dasar manajemen law firm. Nah, konsep dasar manajemen law firm ini kan sama manajemen, kalau Anda pernah ada yang kuliah di manajemen ya, ekonomi, pasti ini mengenal ini. Ya, planning, organizing, actuating, controlling. Itu disingkat POAC, POAC, POAC ya. Jadi kalau planning, organizing, ya toh, actuating atau acting dan controlling ya, POAC. Nah, POAC nah, itu paling gampang ya. Jadi manajemen itu tidak lepas dari POAC ini tadi. Ya, planning, organizing, acting, controlling. Itu harus dilakukan. Nah, sekarang kalau kita bicara planning itu kan perencanaan ya. Planning, perencanaan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya jangka pendek itu 1 tahun pertama apa kantor hukum ini. Jangka menengah 3 tahun, jangka panjang 5 tahun. Nah, itu Anda bisa di planning. Misalnya kantor hukum baru. Katakanlah kalau Anda mau mendirikan kantor hukum, planningnya 1 bulan harus ada 1 kuasa, 1 kasus yang ditangani. Itu planning misalnya, jangka pendek. Jangka menengahnya 3 tahun ya, mungkin Anda membuat 3 kuasa. Terus jangka panjang 5 kuasa per bulan. Nah, sehingga itu bisa Anda membuat perencanaan. Terus planningnya, saya mau berkiprah kemana ini, mau membantu tergantung visi misi juga kan planning ini, mau memberikan membantu masyarakat pencari keadilan tidak mampu. Jadi Anda banyak berkecimpung di bidang LBH. Ya saya kira semuanya baik lah. Tergantung seperti itu ya planning. Nah, sekarang yang organizing ya. Organizing ini kan mengorganisasikan tanggung jawab pekerjaan ya, untuk bisa agar kerjasama organizing ya. Mungkin dibahas tanggung jawabnya apa, job desk-nya apa, macam-macam seperti itu ya. Kemudian actuating ya, memberikan informasi di kalangan internal kantor hukum itu tadi ya, pengembangan sumber daya manusia itu. Terus kemudian controlling ya, menunjang. Controlling kan melakukan pengawasan ya, melakukan supervisi ya, supaya tidak ada penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam penanganan perkara seperti itu. Oke, lanjut. Ya, nah, kriteria excellent law firm ya, kapasitas profesi ya. Kalau kita bicara kapasitas profesi itu biasanya ada 3 hal yang mendukung, mulai dari IQ ya, IQ, intelijensi ya, intelijensinya, EQ, emosionalnya ya, emosionalnya. Dan yang ketiga SQ, spiritual ya. Dan saya yakin kalian ini karena menempuh ilmu ini bukan hanya di perguruan tinggi biasa ya, karena ini kan ada background agama ya, terutama agama Islam. Saya kira Anda punya basic moral yang baik ya, sehingga spiritualnya juga pasti jauh lebih baik. Kalau spiritualnya baik, Anda juga bisa menahan, membuat emosionalnya juga lebih baik juga. Kalau emosional baik ya intelijensi juga akan baik ya, karena orang sukses itu kalau kita pinter, intelijen tapi tidak bisa mengendalikan EQ, emosional ya, apalagi dunia advokat. Dunia advokat ini kan penuh perlu kesabaran ya, harus bisa mengendalikan emosional. Karena ini kan yang kita tangani kan konflik, beda dengan notaris. Kalau Anda jadi seorang notaris, orang yang datang ke kantor Anda itu orang yang damai-damai semua. Orang damai, kemudian membuat akte, ya akte
atau perdamaian, kesepakatan itu seperti itu, ya. Tapi yang sebaliknya orang datang ke kantor advokat itu orang yang dalam kondisi konflik, ya, orang gegeran, ribut. Nah, itu Anda harus bisa mengendalikan kalau intelijen kan pengetahuan Anda tentang hukum, ya. Emosional, Anda harus bisa mengendalikan emosional, ya, misalnya menghadapi lawannya dari klien termasuk pengacara, Anda bisa mengendalikan itu, ya. Terus spiritual, nah, kalau Anda spiritualnya baik, ya, banyak berdoa, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian yang lain untuk manajemen Penoho itu ada fungsi manajemen, peranan manajemen dan masalah kepemimpinan, ya. Ya, kalau berkaitan dengan fungsi manajemen, ya itu tadi kan itu tadi ada POAK tadi, ya, sudah tidak perlu saya bahas karena sudah sama sebelumnya. POAK, terus kemudian ada peranan manajemen, ya. Peranan manajemen itu atau prinsip kepemimpinan itu apa? Yang menciptakan sistem kerja yang sederhana, ya, sederhana dan efektif efisien, ya, membangun hubungan yang harmonis, memotivasi pekerja, ya, seperti itu. Terus masalah kepemimpinan, ya, masalah kepemimpinan ini masalah yang paling penting karena kan kepemimpinan ini kan ibarat nakoda, ya, mau dibawa kemana, kapal ini mau dibawa ke arah mana, tergantung pemimpinnya, bagaimana dia bisa memotivasi bawahannya. Nah, agar kepemimpinan berjalan baik, maka itu juga harus ada distribusi penugasan, ya, harus ada penugasan, pendelegasian kewenangan, kemampuan memotivasi, kemampuan membangun teamwork, dan keteladanan. Ya, keteladanan itu faktor yang penting. Kalau seorang pemimpin itu kan jadi panutan, ya, sama seorang kalau di negara itu kan presiden, makanya presiden itu sebagai simbol, ya, dia sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, sebagai panutan bagi masyarakat, rakyat, seperti itu, ya, pemimpin itu. Tut Wuri Handayani kan gitu, ya. Kemudian berikutnya loyalitas menerapkan kode etik. Kode etik saya kira sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, yang kedua, ya. Berikutnya, next. Ya, ini kan membahas etika profesi, ya. Ini dikatakan bahwa profesi hukum itu adalah pembela kebenaran dan keadilan, ya, membela kebenaran, ya. Jadi bukan sekedar kemenangan saja. Nomor satu itu nilai kebenaran keadilan, ya, seperti ini. Itu yang harus diutamakan, ya, kebenaran dan keadilan demi terwujudnya the idea of law, ya, dalam aspek ketertiban sosial, kepastian hukum, ya, predictability, kegunaan sosial dan keadilan. Ya, saya kira kalau masalah etika profesi ini terlalu banyak teori, nanti dibaca sendiri, ya. Oke, berikutnya next, sudah hampir selesai nih. Ya, ini asas-asas etika profesi hukum, asas keadilan dalam proses peradilan. Jadi asasnya itu keadilan. Jadi siapapun itu, masyarakat manapun di dunia ini pasti mencari keadilan, karena keadilan itu nilai-nilai yang universal, ya, siapapun, mulai masyarakat bawah, menengah, masyarakat yang kalangan atas pun itu semua berharap ada keadilan. Tidak ada satupun yang tidak mengharapkan keadilan, ya, nilai keadilan. Ya, memang keadilan ini kan kadang-kadang sudut pandangnya berbeda, ya, ya. Misalnya keadilan itu kan memberikan kita kepada seseorang hak itu menurut proporsinya, ya, menurut kontribusinya. Ya, kalau seperti ini, maka misalnya tidak sama, orang menerima yang tidak sama, apakah itu tidak adil? Menerima bagian tidak sama itu apakah tidak adil? Pertanyaannya. Menurut kalian bagaimana keadilan ini? Apakah keadilan itu harus sama? Apakah tidak sama itu tidak adil? Tidak harus sama, Ustaz. Harus sama.
Harus sama itu supaya Tidak adil. harus sama, Ustaz. Hah? Tidak, Ustaz. Tidak Bagaimana? harus sama, Ustaz. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Iya, tidak harus sama kan? Keadilan itu tidak harus sama. Yang lain sepakat enggak? Sepakat, Ustaz. Sepakat. 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 Jadi adil itu tidak harus sama. Betul ya? Ya, Ya, kita jadi harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. iya, jadi adil itu kan tidak harus sama. Iya toh? Adil tidak harus sama. Katakanlah misalnya ya, masalah honor aja, Anda sama saya, Anda baru lulus, ya. Honor Anda mungkin 10 juta, ya. Tapi saya merasa 10 juta ya kurang, saya minta 100 juta. Apakah kalau saya minta 100 juta itu dianggap tidak adil? Ya tidak, karena apa? Saya merasa jam terbang saya sudah tinggi, saya sudah 32 tahun jadi advokat, kan seperti itu. Kalau sama kan juga belum tentu ada kepuasan kan. Jadi itu ya memang subjektif lah ya. Itu memang susah ya. Yang makanya orang ngomong keadilan itu ya dari Gusti Allah sih paling adil kan gitu ya. Tapi itu kan urusan ke Yang Maha Kuasa gitu. Tapi di dunia ini susah itu. Itu keadilan prinsipnya seperti itu ya. Tidak harus sama. Kejujuran, keterbukaan ya, semua harus jujur ya. Semua pihak menangani perkara, kompetensi, kemahiran dalam berilmu, kehati-hatian, ya, profesional pasti, ya namanya profesi harus profesional, legalitas, kepercayaan, ya harus bisa membawa menjaga kepercayaan itu tadi, ya kelayakan jalan. Saya kira itu. Coba berikutnya apa? Asas objektivitas, taat pada sistem hukum, peradilan, ya taat disiplin organisasi profesi. Saya kira itu semua nilai-nilai yang harus dijaga untuk seorang advokat supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Cukup ya? Cukup? Ada yang tanya? Ya, kalau tidak ada ya kita akhiri pertemuan kita pada modul yang ketiga. Berikutnya nanti tetap kita hari Kamis ya. Kalau tidak ada halangan saya Kamis depan ya kita lanjutkan perkuliahannya ya. Jadi Kamis depan normal. Kecuali kalau ada halangan nanti saya beritahu mudah-mudahan tidak ada halangan seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada sesuatu nanti tetap ketua kelas atau admin mencatat hari ini siapa mahasiswa yang hadir, mana yang tidak hadir ya. Tetap tiap minggu, setiap saya menyampaikan dicatat ya. Untuk bahan saya laporan ke kampus. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih partisipasi kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya.